Halo netizen, di episode kali ini kita bakal bahas tentang konsep interior. Nah, kali ini tim Hello9 bakal ngobrol bareng Pak Mei. Kita bakal bahas konsep interior yang bisa kamu jadiin referensi pas bangun rumah impian. Ya udah, kita langsung ngobrol aja yuk. Halo Pak Mei. Halo. Nah, kita langsung aja kali ya Pak untuk kita nengok-nengok ke dalam nih. Monggo Pak. Monggo Pak. Nah ini Pak, kita kan lagi berada di salah satu kafe. Menurut Bapak nih, kira-kira tren untuk desain interior kafe di tahun 2023 ini apa sih Pak? Mungkin untuk desain interior yang sekarang, yang lagi hit, itu dari kembali lagi ke gaya Eropa lagi. Seperti apa tuh Pak? Berarti? Seperti yang ada di bangunan ini, contohnya, ini model-model seperti ini, itu kembali lagi ke zaman dulu. Zaman, kalau di Indonesia kan ada zaman penjajahan itu, jadi kolonial itu sangat bagus. Sekarang banyak yang diminati seperti itu. Nah, untuk konsep seperti ini nih Pak, biasanya memiliki kelebihan apa dan kekurangannya apa sih Pak? Untuk kelebihannya itu sangat banyak, karena memang dari segi pendidikan juga ada mereka yang zaman sekarang itu bisa light ke sejarah juga. Tapi untuk kekurangannya banyak yang mereka juga belum tahu dan harus banyak belajar juga. Itu. Nah, mungkin bisa sambil duduk Pak, kita ngobrolnya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih soal kafe Pak. Nah, kalau kita beralih ke rumah tuh boleh ya Pak ya? Nah, untuk tipe 36 sendiri nih Pak, kira-kira konsep desain interior apa sih yang pas untuk tipe 36 Pak? Untuk tipe 36 itu seperti yang tahun kemarin, itu dia banyak yang menerapkan Skandinavia, itu sangat cocok untuk sekarang. Karena apa? Juga karena lahan yang sempit dengan konsep Skandinavia, ruangan jadi lebar, jadi long, seperti itu. Tadi kan sudah tipe 36 nih Pak nih. Nah, kalau kita berbicara universal, untuk konsep desain interior rumah nih Pak, yang tren di tahun 2023 ini apa sih Pak kira-kira? Untuk 2022, 2003, dan yang seterusnya, itu sebenarnya pengambilan hanya dari zaman yang atau tahun yang lalu aja. Gitu Cuma ya? ada penambahannya. Untuk sekarang penambahannya yang dulu itu mungkin kebanyakan di besi dan kayu, sekarang ada penambahan perbanyakan di kayu. Seperti contohnya lantai seperti ini. Ini bisa sekarang banyak yang dipakai. Dinding-dinding juga sekarang ada penambahan-penambahan. Jadi nggak monoton. Untuk trennya berarti nggak melulu itu gitu ya berarti? Universal umum aja gitu. Banyak tipe-tipe yang mungkin memang disukai banyak yang ingin punya rumah sekarang temanya bebas gitu ya Pak berarti ya? Iya, dan juga itu tadi sekarang banyak yang mengadopsi dari bahannya dari besi dan kayu. Seperti itu, kembali lagi ke zaman yang dulu. Mungkin bisa sambil jalan-jalan kita ya Pak ya, biar lebih ini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara beberapa desain konsep interior nih Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak beberapa konsep desain interior yang sekiranya bisa dipadu-padankan gitu Pak? Dan penerapannya seperti apa sih Pak selama ini gitu? Ya. Untuk campuran atau mix itu diperbanyak dari kayu dan besi. Ya, seperti contoh di kursi ini dari besi sebenarnya, dan kita bisa padukan dengan kayunya untuk furniture, dan juga contoh juga untuk jendela itu juga bisa dipadukan. Nah itu ada nama istilahnya nggak sih Pak? Namanya itu kebanyakan istilahkan industrial park, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah berbicara soal kafe, desain interior untuk rumah gitu ya Pak ya. Nah, kali ini kalau untuk kantor nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak konsep desain interior yang membuat nyaman nih para karyawan yang bekerja di situ? Ada nggak sih Pak sebenarnya gitu? Ya, untuk kantor itu sebenarnya perpaduannya hanya untuk kenyamanan ya. Seperti tata ruangnya atau lantainya dibuat seperti ini. Juga untuk atasnya lampu-lampu. Ya, pencahayaannya gitu ya Pak jadi, ya.
santai ya walaupun kerja. Jadi biar semakin membuat karyawan nyaman dan betah di kantor untuk bekerja gitu ya Pak ya. Nah tadi kan kita sempat membahas ada konsep Skandinavia nih Pak yang belum lama ini kayak santer banget lagi ngetren nih Pak ya untuk di kalangan desain interior gitu Pak. Nah sebenarnya konsep desain Skandinavian itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Untuk konsep Skandinavian itu hanya untuk biar ruangan itu terkesan rumah itu lebar, luas seperti itu. Dan untuk ruangannya yang di bawah itu karena Skandinavian kan ada tambahan di atas, seperti itu. Jadi yang bawah itu lebar, jadi hanya sekatnya juga mungkin hanya seperti ini contohnya, ya kan? Jadi buat plong biar luas seperti itu. Dan untuk santainya ada di atas. Iya, dengan nama konsepnya kalau ada di atasnya Pezainan gitu ya Pak ya? Iya, Pezainan, iya. Seperti itu juga. Nah sebenarnya ini Pak, ini pertanyaan saya pribadi sih Pak sebenarnya kalau boleh nanya gitu ya Pak ya. Nah saya kan juga punya cita-cita nih Pak, pengen bangun rumah juga sih sebenarnya gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Pak saran untuk rumah pertama gitu? Konsep desain interior seperti apa sih Pak kira-kira gitu? Untuk yang pertama, ini yang sudah berkeluarga atau belum? Oh iya. Kalau untuk yang berkeluarga, ini ada beberapa konsep. Pilihan konsep gitu ya Pak ya? Iya, pilihan konsep juga. Tapi sekarang juga ya banyak anak muda yang bisa beli rumah sendiri. Itu salah satunya yang bisa dipakai ya. Modelnya konsepnya Skandinavia. Seperti itu. Bagi yang masih single gitu ya? Iya. Kalau yang sudah berkeluarga nih Pak, kira-kira ada apa sih gitu yang kira-kira pas gitu? Untuk yang sudah berkeluarga, itu pun Skandinavia nggak jauh beda juga, tetapi ada penambahan di bawah untuk ruangan. Seperti itu. Jadi tetap konsepnya biar luas, yang rumahnya dibuat plong atau dibuat close seperti itu. Tapi sebenarnya untuk konsep rumah tuh balik lagi ya Pak ya, kita pasti ngikutin tipe rumah juga sih ya Pak ya sebenarnya ya. Tapi yang paling bagus berarti tadi ya Pak ya, untuk konsepnya Skandinavian berarti gitu ya. Apalagi untuk berkeluarga bisa, yang masih single juga bisa gitu ya Pak ya. Nah netizen, itu tadi bahasan saya bersama Pak Mei ya. Jadi kita sudah membahas beberapa konsep desain interior, mulai dari konsep desain interior cafe ya Pak ya, kemudian ada rumah, kemudian ada kantor, dan juga saya tadi sedikit curhat ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya untuk seluruh jawabannya. Nah buat netizen, itu tadi ada beberapa pilihan konsep desain interior yang bisa kamu jadikan referensi dalam mewujudkan rumah impian kamu. Nah untuk teman-teman yang pengen tahu konsep desain interior lebih banyak lagi, tunggu kita di video selanjutnya ya. Bye-bye!